Bab 1180 Tahanan. Di bawah, Benji Guan menatap Mileye setelah menjaga matanya, dan berkata sambil tersenyum, tampaknya wanita bergaun polos di belakangmu tidak keluar. Mileye tersenyum dan berkata, haruskah kita bertarung? Benji Guan memandang Mileye, apakah kamu bercanda? Kamu hanya di alam reinkarnasi. Mileye tertawa, bisakah tingkatan alam mewakili segalanya? Benji Guan memandang Mileye, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu tidak terikat dengan tingkatan alam? Mileye berkata dengan serius, tidak bisakah kamu? Benji Guan menggelengkan kepalanya, kamu sangat pandai berbicara omong kosong. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Queen. Dia ingin melawanku 1 lawan 1, bagaimana menurutmu? Queen menatap Mileye, apakah kamu serius? Mileye mengangguk. Queen mengerang sedikit, setelah beberapa saat, dia mengangguk, jika kamu mati, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan seluruh tubuhmu. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya, sial, bisakah kamu bicara yang baik? Queen mengabaikan Mileye dan menyingkir. Mileye memandang Benji Guan. Benji Guan tersenyum dan berkata, kamu serang dulu. Mileye mengangguk, lalu langsung menghilang di tempatnya. Di kejauhan, Benji Guan menekan ringan dengan tangan kanannya, kunci. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Mileye menyusut dan ditumpuk berlapis-lapis. Namun saat ini, ruang hampa Dao muncul di antara alis Mileye. Ketika ruang hampa Dao muncul, ruang hampa di sekitarnya langsung kembali normal. Pada saat ini, sebuah pedang datang ke Benji Guan. Benji Guan mencubit pedang Mileye dengan ringan, sangat akurat, kemudian dengan ringan. Duar. Pedang itu bergetar hebat, Mileye mundur ratusan kaki. Benji Guan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, ayo lagi. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di depan Benji Guan lagi, kemudian dia menebas Benji Guan dengan pedang. Benji Guan mencubit tangannya lagi, tetapi pada saat ini, pedang di tangan Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang darah. Tiba-tiba ganti pedang. Wajah Benji Guan berubah, tetapi sudah terlambat untuk berhenti saat ini. Dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk menerima pedang Mileye dengan paksa. Duar. Semburan darah meledak, Benji Guan Lian mundur puluhan kaki. Ketika dia berhenti, telapak tangannya terbelah langsung ke lengan. Melihat pemandangan ini, wajah Guan Yin langsung menjadi suram. Dia menatap Mileye di kejauhan, lalu hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tes. Sinar cahaya pedang berdarah melintas di lapangan. Benji Guan membengkokkan jarinya sedikit, cahaya hitam menyapu dan dalam cahaya hitam itu, sebuah wajah ganas tiba-tiba muncul. Duar. Dalam sekejap, cahaya pedang berdarah Mileye langsung hancur. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Benji Guan, jangan tunda waktu dengannya, atau sesuatu akan terjadi. Suara Gurlotai. Mendengar kata-kata Gurlotai, Benji Guan merenung sedikit, lalu dia melihat ke arah Mileye. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di tempat, aura yang kuat menyapu lapangan. Di kejauhan, Mileye perlahan menutup matanya, dia tahu bahwa bocah ini tidak ingin ditunda. Mileye maju selangkah. Domain pedang tiba-tiba muncul, tetapi wajahnya juga menjadi pucat saat ini. Karena kekuatan itu terlalu kuat. Saat domain pedang muncul, aura yang kuat itu ditekan, tetapi saat berikutnya, aura yang kuat itu seperti gunung yang runtuh, bergerak menuju Mileye dengan kekuatan yang tak terbendung. Mileye merentangkan telapak tangannya, dalam sekejap,
energi kematian yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar dari tubuhnya. Zona mati. Saat domain mati muncul, aura kuat itu langsung ditekan oleh dua domain. Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya. Tes. Cahaya pedang berdarah terbang melintasi dua domain. Saat ini, ekspresi Benji Guan berubah. Dua domain. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Mileye sebenarnya memiliki dua domain. Ditekan oleh dua domain dan kekuatan terbatas, Benji Guan tidak berani memandang rendah Mileye lagi. Dia mundur selangkah dan meninju. Saat dia meninju, sudut mulut Mileye naik. Pada saat ini, pedang itu tiba. Dua. Segera setelah tinju dan pedang bersentuhan, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari wilayah Mileye, dan pedang Mileye langsung dihentikan oleh kekuatan yang kuat itu. Tiba-tiba, Mileye menunjuk dengan tangan kirinya bersamaan, tebas. Saat suaranya jatuh, cahaya pedang hitam tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, langsung menebas Benji Guan. Pedang penakluk jiwa. Pada saat pedang penakluk jiwa muncul, Benji Guan sedikit menyipitkan matanya, lalu dia membanting ke depan dengan tangan kirinya. Di telapak tangan, kekuatan tubuh fisik yang kuat menyapu seperti letusan gunung berapi. Dua. Ruang hampa mereka berdua langsung berubah menjadi kehampaan dan Mileye mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tangan kanan Benji Guan di kejauhan tiba-tiba terpisah, belah. Klik. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba berkumpul di sekitar Mileye. Segera setelah itu, wajah Mileye berubah drastis, karena dia menemukan bahwa tubuh fisiknya terbelah selapis demi selapis. Mileye menginjak kaki kanannya, berkumpullah. Suara itu jatuh, domain pedang dan domain kematian muncul kembali. Kekuatan misterius dalam dirinya langsung ditekan. Pada saat yang sama, jantung kehidupan dan energi mati di tubuhnya mulai dengan panik memperbaiki tubuh fisiknya. Dalam waktu singkat, luka di sekujur tubuhnya langsung pulih seperti ini. Melihat pemandangan ini, Benji Guan langsung mengernyit. Kecepatan perbaikan ini sangat cepat. Ini sudah tidak normal. Benji Guan memandang Mileye, dia membentangkan telapak tangannya, dan pusaran hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Saat pusaran hitam ini muncul, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba redup. Energi kematian. Saat ini, Guan Yin di kejauhan buru-buru berkata, "Jangan gunakan energi kematian." Benji Guan sedikit mengernyit. Dia memandang Mileye dan menemukan bahwa Mileye mulai dengan panik melahap energi kematian di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, wajah Benji Guan menjadi gelap, "Kamu beracun." Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya perlahan, energi kematian di sekelilingnya menghilang. Dia menemukan bahwa dia hanya bisa menangani Mileye dengan kekuatan normal dan beberapa gerakan membunuh tidak dapat digunakan sama sekali. Di kejauhan, Mileye perlahan menutup matanya. Dia menemukan bahwa walaupun tingkatan alamnya tidak sebaik Benji Guan ini, dia dapat menggunakan dua alam dan tubuh fisiknya untuk menutupi celah tingkatan alam. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Benji Guan. Sangat sulit baginya untuk membunuh master setingkat Benji Guan. Tentu saja, tidak mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya. Kekuatan tempur saja tidak cukup. Kesenjangan tingkatan alam. Mileye memandang Benji Guan di kejauhan. Jika dia mencapai keadaan alam terobos, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Benji Guan ini. Dan Benji Guan di kejauhan juga memikirkan hal ini. Sekarang Mileye hanya alam reinkarnasi, jika Mileye tumbuh dewasa. Memikirkan hal ini, Benji Guan menjadi penuh dengan niat membunuh. Dia menatap Mileye, bunuh. Membunuh. Dia tidak lagi memilih head up dan tidak perlu memilih head up,
karena kekuatan keseluruhan pihak mereka menghancurkan sisi Mileye. Saat suaranya jatuh, master yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya bergegas langsung menuju Mileye. Melihat pemandangan ini, wajah Queen menjadi gelap. Dengan pertarungan seperti itu, Mileye pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Karena kesenjangan antara kekuatan keseluruhan kedua belah pihak terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan untuk bertarung sama sekali. Pada saat ini, lebih dari 100 cultivator pedang muncul di belakang Mileye. Melihat master yang bergegas, para cultivator pedang itu tidak memiliki rasa takut di mata mereka. Di mata mereka hanya ada jiwa pertarungan. Perang. Mileye menoleh untuk melihat kultivator pedang di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini, mari kita bertarung dengan baik." Saat suara itu jatuh, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Di arena, tak terhitung kultivator pedang yang memegang pedang panjang dan menunjuk lurus ke kejauhan. Jiwa pedang yang kuat mengguncang langit. Pertempuran sudah dekat. Dan pada saat ini, ruang hampa di atas kepala Mileye tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, ruang hampa langsung meledak. Tak lama kemudian, 3 wanita muncul di atas kepala Mileye. 2 dari mereka, yang dikenal Mileye, adalah Jasmine dan Quen Lian. Melihat kedua wanita itu, Mileye tertegun. Kedua orang ini kembali. Dan wajah Benji Guan di kejauhan menjadi suram. Sial, masih ada orang. Ada seseorang di belakang Mileye. Apakah sudah berakhir? Di atas kepala Mileye, wanita yang berada di paling depan memandang Mileye. Saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi cahaya hitam dan masuk di antara alis Mileye, sementara Quen Lian dan Jasmine juga berubah menjadi 2 berkas cahaya dan masuk di antara alis Mileye. Mileye gemetar di sekujur tubuhnya, kekuatan garis darah yang belum sepenuhnya diaktifkan langsung ditekan. Kemudian menara kecil ilusi muncul di antara alisnya menara kecil. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di kepalanya, "Tahu kembali." Duar. Menara penjara alam di antara alisnya bergetar hebat, kemudian, cahaya keemasan jatuh langsung dari langit berbintang, dan akhirnya tenggelam langsung ke tubuh Mileye. Cahaya keemasan ini membentang di langit berbintang. Dalam cahaya keemasan, karakter emas kecil yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Di langit berbintang, Tiandao memandangi cahaya keemasan dan tersenyum ringan, sungguh seorang pendahulu. Di bawah 3 pedang, kamu harus menjadi orang pertama. Di bawah, para master di alam spiritual telah bergegas di depan Mileye. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan misterius tiba-tiba mengalir ke dalam Mileye. Mileye tiba-tiba membuka matanya, di antara kiri dan kanannya, muncul kata emas kecil, tahanan, sedangkan di mata kanannya, ada kata, terlarang, yang kecil. Saat ini, Mileye membuat semua orang di lapangan menjadi aneh. Di langit berbintang, Tiandao menatap Mileye di bawah, senyum di wajahnya perlahan membeku. Di alam semesta 5 dimensi, Mileye melihat ke arah para master yang bergegas. Dia tiba-tiba menjadi muram, dan berteriak dengan marah, "Tahanan!" Duar. Dalam sekejap, sosok kecil, tahanan, muncul tepat di atas kepala puluhan master di hadapannya. Master tidak dapat bergerak secara langsung. Melihat pemandangan ini, para master di lapangan terkejut. Kekuatan supranatural macam apa ini? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba meraung, "Hancurkan!" Begitu suara itu turun, puluhan master super di ranah spiritual segera menjadi ilusi, lalu menghilang tanpa suara. Dan pada saat ini, kulit Mileye juga langsung menjadi pucat seperti kertas.
vitalitas di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi untungnya, ada hati yang hidup untuk menyembuhkannya. Jika tidak, saat ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Karena di antara puluhan master, ada lebih dari selusin master alam-alam terobos. Setelah melihat Mileye pembunuhan instan begitu banyak master dalam sekejap, para master di alam spiritual segera berhenti. Mereka memandang Mileye, seolah sedang melihat orang aneh. Benji Guan itu menatap Mileye, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menatap Benji Guan dan master lainnya, kemarilah. Setiap orang bersambung.